Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi mau kita bahas materi kelas 10 lanjutan dari stoichiometri tentang hubungan konsep mol dengan koefisien reaksi. Dalam video pembelajaran sebelumnya saya telah menjelaskan tentang konsep mol dan juga telah menjelaskan tentang persamaan reaksi dan juga koefisien reaksi. Jadi bagaimana hubungan konsep mol dengan koefisien reaksi? Hubungannya adalah perbandingan jumlah mol setiap zat dalam persamaan reaksi sama dengan perbandingan koefisien setiap zat dalam persamaan reaksi tersebut. Misalnya dalam reaksi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Kalau sudah kita setarakan, cara menyetarakan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Maka setelah kita setarakan, koefisien dari H2 ada 2, koefisien dari O2 1, koefisien H2O 2. Maka perbandingan koefisiennya 2 banding 1 banding 2. Jadi hubungannya dengan konsep mol, perbandingan koefisien ini menyatakan perbandingan dari mol tiap-tiap zat di dalam yang terlibat di dalam reaksi ini. Maka 2 mol H2 sebanding dengan 1 mol O2 dan sebanding dengan 2 mol H2O. Untuk reaksi yang satu lagi misalnya KClO3 terurai menghasilkan KCl dengan O2. Ini pun sudah saya jelaskan cara menyetarakan reaksinya di video sebelumnya. Maka koefisiennya sekarang adalah koefisien KClO3 2, koefisien KCl 2, koefisien O2 3. Maka perbandingan koefisiennya 2 banding 2 banding 3. Itu artinya kalau dihubungkan dengan mol, maka 2 mol KClO3 akan sebanding dengan 2 mol KCl dan 3 mol O2. Demikian hubungan mol dengan koefisien reaksi. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan soal-soal perhitungan dari persamaan reaksi hubungannya dengan mol. Jika salah satu zat sudah diketahui jumlah molnya dalam persamaan reaksi, maka jumlah mol zat yang lainnya dapat ditentukan melalui rumus berikut. Mol dit sama dengan koef dit per koef dit kali mol dit. Mol dit itu jumlah mol zat yang ditanya. Mol dit itu adalah jumlah mol zat yang diketahui. Koef dit itu adalah jumlah koefisien zat yang ditanya molnya. Kemudian koef dit jumlah koefisien zat yang diketahui molnya. Jadi jika salah satu jumlah mol dari zat yang terlibat di dalam reaksi itu sudah diketahui berapa jumlah molnya, maka untuk menentukan jumlah mol dari zat yang lainnya, gunakanlah rumus ini. Mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui molnya kali mol yang diketahui. Misalnya dalam soal berikut, sebanyak 5,85 gram garam dapur habis bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat dan asam klorida. Jika air Na23, Cl35,5, H1, S32 dan O16, tentukanlah massa natrium sulfat yang terbentuk. Jadi kalau di rumus tadi ada yang diketahui, ada yang ditanya, maka dari soal ini perlu kita ketahui zat apa saja yang diketahui dan zat apa saja yang ditanya di dalam soal ini. Maka yang pertama kita lihat yang diketahui adalah massa dari garam. Dalam hal ini garam dapur. Garam dapur itu rumusnya NaCl sebanyak 5,85 gram. Kemudian yang ditanya tentukan massa natrium sulfat
natrium sulfat itu adalah Na2SO4. Jadi untuk menghitung massa dari suatu zat itu sudah kita jelaskan waktu belajar konsep mol. Menghitung massa dari suatu zat itu kalikanlah jumlah mol dengan mR zat tersebut. Jadi massa dari Na2SO4 sama dengan mol Na2SO4 kali mR Na2SO4. Maka karena di sini mol Na2SO4 belum diketahui, nanti kita tentukanlah itu berdasarkan perbandingan koefisien, karena yang diketahui di dalam soal adalah massa NaCl. Jadi nanti kita tentukan dulu yang pertama mol dari NaCl. Untuk mengetahui mol NaCl tentunya harus kita mengetahui berapa dulu mR-nya. mR NaCl itu sama dengan ArNa ditambah ArCl. Itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya tentang menentukan mR dari suatu zat. Hasilnya 58,5. Begitu juga halnya nanti dengan menentukan massa Na2SO4. Karena dibutuhkan juga mR Na2SO4, maka kita hitung mR Na2SO4. Nanti didapatkan dari 2 kali ArNa ditambah ArS ditambah 4 kali ArU, hasilnya 142. Inilah nanti akan kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan berikut ini. Kemudian karena di dalam soal ini belum diketahui reaksinya, kita bentuklah persamaan reaksi dari soal ini, di mana tadi garam dapur bereaksi dengan asam sulfat membentuk atau menghasilkan larutan natrium sulfat dengan asam klorida. Jadi reaksinya adalah demikian. Garam dapur tambah asam sulfat menghasilkan natrium sulfat dan asam klorida. Bagaimana menuliskan rumus kimia ini? Kita sudah belajar juga tata nama dan juga menentukan rumus kimia dari tata nama senyawa di video sebelumnya. Maka belajar kimia itu sebenarnya semua berhubungan. Jangan terus dilupakan materi-materi sebelumnya. Kelemahan kita dalam belajar kimia karena kita tidak continue belajar. Artinya kita tidak menyambungkan materi satu dengan materi lain sehingga kesulitan. Karena belajar kimia itu semua materi itu hampir berhubungan. Jadi dalam hal ini coba kita perhatikan. Konsep mol sudah kita pelajari, menentukan mR sudah kita pelajari, menentukan rumus kimia dari nama sudah kita pelajari. Semua digunakan dalam satu soal ini. Itulah rahasia belajar kimia itu, materi-materinya saling berhubungan. Jadi apa rumus tadi dari garam dapur? Garam dapur itu NaCl, asam sulfat itu H2SO4, kemudian natrium sulfat itu adalah Na2SO4, dan asam klorida itu adalah HCl. Maka persamaan reaksinya NaCl tambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 tambah HCl. Tentunya persamaan reaksi ini belum setara. Kenapa? Karena Na di kiri 1 sedangkan di kanan 2. Begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen di kiri 2 sedangkan di kanan baru 1. Maka sebelum kita menyelesaikan soal-soal persamaan reaksi seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah menyetarakan persamaan reaksinya. Baiklah, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita buat dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita tuliskan persamaan reaksi lengkap koefisien. Jadi karena tadi jumlah dari Na di kiri 1 sedangkan di kanan 2, kita setarakan dengan cara acak saja. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan cara penyetaraan ada dengan 2 cara. Cara acak yaitu dengan cara menebak-nebak koefisien supaya setara. Kalau sulit cara acaknya, maka kita buatlah cara aljabar. Dalam persamaan reaksi ini cukup kita buat cara acak. Maka Na di kiri ada 1 sedangkan di kanan ada 2. Maka yang lebih mudah adalah dengan cara membuat koefisien NaCl menjadi 2.
maka jumlah Na sudah setara. Kemudian jumlah Cl di kiri sekarang menjadi 2, sedangkan di kanan baru 1. Maka supaya Cl di kanan itu 2, kita buatlah koefisien HCl sebanyak 2. Jadi kalau kita periksa nanti, semua unsur di kiri sudah sama dengan unsur di kanan. Maka perbandingan koefisien sekarang adalah 2 banding 1 banding 1 banding 2. Langkah kedua, mengubah massa zat yang diketahui menjadi mol. Tadi yang diketahui adalah NaCl, massanya dan Mr-nya. Maka kita carilah mol dari NaCl. Rumusnya gram per Mr, artinya massa NaCl dibagi Mr NaCl. Tadi massanya 5,85, sedangkan Mr-nya 58,5. Maka jumlah mol dari NaCl 0,1 mol. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan jumlah mol yang ditanya, jumlah mol zat yang ditanya. Karena yang ditanya tadi Na2SO4, maka kita tentukanlah mol Na2SO4 dengan membandingkan koefisiennya. Tadi rumusnya mol dit sama dengan koef dit per koef dik kali mol dik. Jadi yang ditanya sekarang adalah Na2SO4. Kita lihatlah koefisien Na2SO4 1. Kita tulis 1 dibagi koefisien zat yang diketahui tadi NaCl. Berarti koefisien NaCl itu 2 dibagi 2 kali mol yang diketahui. Tadi diketahui adalah 0,1 mol. Maka setengah kali 0,1 sama dengan 0,05 mol. Artinya jika mol NaCl 2 mol, maka mol Na2SO4 1 mol. Dan jika mol dari NaCl itu 0,1 mol, 2 banding 1 berarti 0,1 banding 0,05. Jadi jika mol Na itu 0,1 mol, maka mol Na2SO4-nya 0,05 mol. Kemudian berikutnya, karena tadi kita adalah untuk merubah yang ditanya tadi kan massanya, maka kita rubahlah nanti mol ini menjadi massa, ya. Mengubah jumlah mol dari Na2SO4 menjadi massa dalam gram. Rumusnya tadi, ya, massa Na2SO4 sama dengan mol kali Mr. Ini tadi saya katakan di awal-awalnya itu, ya, mol kali Mr. Mol siapa? Mol Na2SO4 kali Mr Na2SO4. Tadi Mr-nya sudah kita cari di awal. Kemudian molnya 0,05 dikali tadi Mr-nya 142. Maka sama dengan 7,1 gram. Jadi dalam reaksi ini tadi NaCl yang massanya 5,85 gram itu jika direaksikan dengan H2SO4 akan menghasilkan Na2SO4 sebanyak 7,1 gram. Seandainya disuruh kita cari berapa massa H2SO4, kita kalikanlah mol dari H2SO4 dengan Mr H2SO4-nya. Berapakah mol dari H2SO4? Tentunya mol H2SO4 sama dengan mol dari Na2SO4 karena koefisien mereka sama, berarti 0,05. Nanti berapa Mr dari H2SO4? Hasilnya itu kalikanlah dengan 0,05. Kemudian kalau ditanya misalnya berapa nanti gram dari HCl, berarti massa dari HCl mol kali Mr HCl. Berapa mol HCl dalam reaksi ini? Sama dengan mol NaCl karena koefisien mereka sama, berarti 0,1 mol. Kemudian 0,1 mol kalikanlah dengan Mr HCl. Nanti coba ditulis, ya, dicari itu berapa nanti massa dari H2SO4 dan berapa massa dari HCl.
Demikian langkah-langkah menentukan massa suatu zat yang belum diketahui dalam persamaan reaksi jika salah satu massa zat sudah diketahui. Baiklah, nanti akan kita lihat untuk contoh-contoh berikutnya. Baiklah, di sini saya berikan soal latihan, yaitu hubungan konsep mol dengan persamaan reaksi. Tadi di contoh soal sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan massa dari suatu senyawa yang belum diketahui jika salah satu massa dari unsur atau senyawa diketahui di dalam suatu persamaan reaksi. Dalam soal latihan ini, di sini ada sebanyak 28 gram logam besi. Maka nanti kita buat diketahui dulu, ya. Yang diketahui itu massa dari Fe sebanyak 28 gram. Tentunya air dari setiap unsur diketahui, air Fe 56, air O 16. Kemudian yang ditanya ada dua. Yang pertama massa oksigen, kemudian massa Fe2O3 atau besi 3 oksida. Kemudian kita ingatlah apa rumus menentukan massa. Menentukan massa O2 adalah mol O2 kali MrO2. Kemudian menentukan massa Fe2O3 mol Fe2O3 kali Mr Fe2O3. Berarti kita perlu Mr-nya. MrO2 kita sudah tahu 2 kali ARO, berarti sama dengan 2 kali 16, 32. Kemudian Mr dari Fe2O3. 2 kali air Fe ditambah 3 kali air O sama dengan 160. Kemudian apa tadi yang diketahui? Yang diketahui itu adalah logam besi. Ya, logam besi bukan senyawa tapi unsur. Maka nanti menentukan mol dari besi adalah gram per airnya, gram per airnya. Jadi jumlah mol yang diketahui, siapa diketahui adalah besi Fe adalah massa dari Fe per air dari Fe. Massanya 28 gram dan airnya 56. Tentunya sama dengan 0,5 mol. Kemudian setelah kita menentukan mol dari yang diketahui yaitu Fe 0,5 mol, maka kita tuliskan persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya tadi Fe direaksikan dengan O2 menghasilkan Fe2O3. Nah, tentunya ini belum setara karena jumlah Fe di kiri 1, di kanan 2, atau O di kiri 2, di kanan 3. Satu unsur pun belum ada yang sama. Maka cara menyetarakan cukup kita buat cara acak. Nah, cara mudah menyetarakan ini coba kita lihat. O di kiri genap, kali berapapun O2 ini pasti genap, sedangkan di kanan ganjil. Jadi supaya ini bisa setara harus genap juga lah nanti O yang di kanan ini. Jadi kalau koefisien dari Fe2O3 itu ganjil seperti ini 1, tidak akan setara. Berarti minimal dia 2. Kita buatlah 2. Dengan membuat 2 ini maka Fe jadi 4. Di sini tadi 1 berarti supaya 4 kali 4. Sedangkan oksigen O di kanan menjadi 2 kali 3, 6. Sedangkan di kiri baru 2. Jadi supaya 6 berarti dikali 3. Berarti perbandingan koefisien 4 banding 3 banding 2. Sebanding dengan mol. Jika Fe 4 mol, dibutuhkan O2 3 mol dan dihasilkan Fe2O3 2 mol. Sekarang Fe itu sebanyak 0,5 mol. Berarti 4 banding 3, 0,5 banding berapa? Itulah yang mau kita lihat dari rumus perbandingan koefisien itu. Maka ya, karena nanti mencari massa O2 adalah mol kali MrO2 dan mencari massa Fe2O3 mol kali MrFe2O3, sedangkan MrO2 sudah kita tentukan tadi sebanyak 32, MrFe2O3 pun 160. Tinggal sekarang mencari mol dari O2 dan mol dari Fe2O3. Bagaimana menentukannya? Kita lihatlah perbandingan koefisiennya di dalam persamaan reaksi ini. Maka menentukan mol O2 tentunya lihat O2-nya koefisiennya berapa? 3. Apa tadi diketahui? Fe koefisiennya berapa? 4. Berapa mol diketahui? 0,5. Maka ya, mol O2 koefisien O2 dibagi koefisien Fe
kali mol Fe. Berapa koefisiennya? 3 dibagi 4, 3/4 dikali molnya tadi 0,5. Hasilnya 0,375 mol. Maka tinggal sekarang kalikanlah molnya itu dengan MrO2-nya. Itulah massa O2. Berarti 0,375 kali 32 sama dengan 12 gram. Berarti massa dari O2 sama dengan 12 gram. Bagaimana menentukan massa Fe2O3? Tentukanlah dulu molnya. Mol dari Fe2O3 sama dengan perbandingan koefisien, berarti 2/4 dikali 0,5. 2/4 dikali 0,5 atau setengah dari 0,5 sama dengan 1/4 atau 0,25 mol. Maka mol Fe2O3 sama dengan molnya 0,25, MR-nya 160 sama dengan 40 gram. Jadi massa Fe2O3 sebesar 40 gram. Baiklah, di sini saya sediakan tugas individu dikerjakan masing-masing. Yaitu tadi dari contoh soal tadi ya. Dimana tadi pada contoh soal itu kita menentukan massa dari natrium sulfatnya. Karena dalam reaksi tadi ada terlibat 4 zat. Diketahui tadi NaCl, kemudian ditanya Na2SO4. Untuk tugas individu ini, tentukanlah massa H2SO4 yang digunakan dan massa HCl yang dihasilkan. Selamat mencoba. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang hubungan konsep mol dengan persamaan reaksi atau dengan koefisien reaksi. Nanti materi berikutnya akan kita lihat bagaimana hubungan konsep mol itu dengan volume molar gas. Baiklah, ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa.